Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bisnis digital akan mempresentasikan hasil desain thinking kami. Kami meneliti di PT Thalassa 50 Season dan kami beranggotakan 11 orang. Yang pertama saya sendiri, yaitu Andi Syairuddin. Yang kedua Andi Abdurrahman Patajangi. Yang ketiga Ahmad Al-Ghifari Mawardi. Yang keempat Muhammad Iksan Setiawan. Yang kelima Muhammad Reza Adicitia. Yang keenam Muhammad Rayana Jakasurya. Yang ketujuh Muhammad Putra. Yang kedelapan Muhammad Fadil Hidayat. Yang kesembilan Rahmat Agus. Yang kesepuluh Izzatul Jannah. Dan yang terakhir Bernawati. Pengantar dari PT Thalassa 50 Season. PT Thalassa 50 Season adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang properti rumah di kawasan perumahan di Kota Makassar dan sekitarnya. Thalassa 50 Season berdiri pada tahun 2020. Ada pula kenapa dinamakan Thalassa 50 Season, karena ini Thalassa adalah sebuah nama daerah. 50 adalah 5. Kenapa 5? Karena 5 musim, yaitu musim gugur, panas, dingin, semi, dan ditambahkan corona. Mengapa corona? Karena PT ini terlahir pada saat pandemi. Halo Leolen. PT Thalassa 50 Season juga adalah sebuah PT yang dinaungi oleh PT Mahakarya Halo Leolen Syariah Land yang berdiri pada tanggal 21 November 2012. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pengembangan perumahan dan tanah kafling syariah dan berkantor di pusat Kota Makassar. Adapun visi dari Thalassa 50 Season adalah menjadi pelopor properti syariah terbaik dan membangun konsep proyek berbasis syariah yang inovatif dari segala lapisan generasi. Dan misi Thalassa 50 Season ialah membebaskan masyarakat dari riba, merekrut tenaga kerja profesional dengan memperhatikan kesejahteraan dan proses karir para karyawan, dan memperkenalkan serta memperluas jangkauan properti syariah ke seluruh Indonesia. Tahap empathize. Tahap pertama adalah empathize, yaitu mendapatkan pemahaman empatik dari masalah yang terjadi kemudian dipecahkan. Tahap ini melibatkan pendekatan terhadap customer dengan mengerti apa yang sebenarnya diinginkan. Tahap ini bisa dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk bertemu langsung dengan mereka dan mengerti betul kondisi lapangan dan apa saja yang menjadi kesulitan. Tahap selanjutnya yaitu define. Pada tahapan ini, segala informasi yang didapatkan dari tahap empathize dikumpulkan, dianalisis, kemudian disintesis untuk menentukan masalah inti yang akan diidentifikasi. Tahapan define ini akan sangat membantu dalam menyelesaikan masalah yang ada, karena telah dilakukan penetapan masalah. Tahap ideat adalah tahap menghasilkan ide. Semua ide akan ditampung untuk menyelesaikan masalah yang sudah ditetapkan pada tahap define. Setelah itu dilakukan penyelidikan dan pengujian ide-ide untuk menemukan cara terbaik dalam memecahkan masalah atau menyediakan elemen yang diperlukan untuk menghindari masalah-masalah yang bisa saja terjadi. Prototype. Dalam tahapan ini, versi produk yang paling kecil dengan beberapa fitur akan dihasilkan. Hal ini dilakukan untuk menyelidiki solusi masalah yang dihasilkan pada tahap sebelumnya. Prototype bisa diuji dalam tim sendiri maupun orang di luar tim. Ketika ada masukan, maka dilakukan perbaikan lagi pada prototype ini, sehingga dihasilkan prototype yang benar-benar bagus. Testing atau pengujian dilakukan terhadap produk kepada masyarakat atau pengguna. Kemudian hasilnya akan dilakukan perubahan dan penyempurnaan untuk menyingkirkan solusi masalah dan mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait produk dari penggunaannya. Hasil empatis dari penelitian kami.
Yang pertama size, yaitu luas, efisien, fleksibel. Yang kedua thin, yaitu memanfaatkan digital. Ketiga days, yaitu brand awareness, post engagement, lead from website. Keempat feel, yaitu pesaing atau competitor, customer, random, wadah. Hasil defend, yaitu pertama, sulit ketika harus memilih warna saat mendesain karena lagi maraknya tahun politik. Contoh, seperti jika dominan warna merah, maka akan dianggap kampanye partai. Kedua, sulit ketika harus mencari customer, user, atau pembeli baru karena banyaknya persaingan. Baik, inilah hasil dari prototipe kami, yaitu membuat WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Bisnis Digital. Saya sendiri Andi Syarudin. Saya Rahmat Agus. Saya Muhammad Putra. Saya Muhammad Reza. Saya Demawati. Saya Ihsan. Saya Adil Rahman. Saya Ahmad Al-Ghifari. Dan inilah project design thinking kami. Permisi Kak. Ya, saya lagi cari rumah. Terus saya cari perusahaan kakak di internet itu tidak ada. Oh, memang kami di sini belum melakukan pemasaran secara digital. Jadi jika kakak mencari produk-produk kami di internet itu belum ada kak, karena memang kami belum membuat website untuk itu. Jadi untuk sementara kakak boleh pulang dulu. Untuk selanjutnya kami akan memberi info lebih lanjut. Baik Kak. Mohon Kak. Selamat siang Pak. Siang, ada apa? Tadi ada customer yang komplain Pak mengenai produk kita. Katanya produk kita itu tidak ada di internet. Waduh, bisa juga itu. Nah untuk itu saya langsung mencari konsultan pada bidang digital marketing Pak. Sudah ada ya? Iya Pak. Coba panggilkan di sini. Oke. Baik. Maaf, sorry telat Pak. Saya konsultannya Saudara Putra. Asisten tadi? Iya. Oh, iya. Di sini ada soal pemasaran tak, karena katanya Saudara Putra ada customer yang komplain. Jadi di sini saya akan rekomendasikan namanya digital marketing. Digital marketing ya? Iya. Mungkin bagus kalau buat dua aplikasi sistem toh. Aplikasi sistem yang mempunyai dua menu. Kalau kita lihat misalnya di sini toh, ada di sini filter user, Ya. berfungsi untuk mengatur dan memilih target pasar yang lebih akurat. Ya. Sebagaimana kita tahu, jika kita memasarkan lewat sosmed, itu target pasarnya tidak efektif atau kurang tepat sasaran. Jadi kalau lewat sosmed itu bisa lebih luas, lebih tepat sasaran. Sama buat juga aplikasi yang namanya Host Market Value. Host Market Value. Yeah, di menu itu berfungsi untuk melihat harga rumah di tempat tertentu. Jadi bagusnya itu customer sisa buka aplikasi kita lihat rumah. Jadi customernya tidak langsung. Iya, tidak langsung ke kita. Wah. Jadi luas, bisa juga orang luar negeri lihat, bukan cuma di Indonesia. Wah. Bagus juga itu. Iya. Bagus ini. Dikit-dikit saja kan itu ini yang saya rekomendasikan. Iya. Itu juga yang bisa saya sarankan untuk kita untuk bisnis tak ke depannya tuh supaya lebih maju. Ya. Saya berterima kasih nih kepada saudara. Oh iya, tidak apa-apa sih Pak. Saudara siapa? Saudara Rapatar. Rapatar. Iya. Terima kasih sekali nih dengan rekomendasinya ini. Oh iya, sama-sama. Kami akan segera untuk menerapkan ide-ide Anda. Iya. Ya, terima Semoga lancar bisnisnya di Pak. kasih. Ya, makasih banyak. Ya, dilengkap aja dulu karena Iya, ada juga urusan penting. Iya. Ya, makasih Di. Tati Ki. Iya. Ya. Kira-kira mana bagus? Apakah Kak sedang mencari rumah? Ini lagi cari rumah yang gampang banjir kalau hujan dan pekarangannya bersih. Kebetulan kami mempunyai rekomendasi ya Rekomendasi untuk rumah yang tidak gampang banjir ya. Kami dapat merekomendasikannya dari tempat kami, yaitu Host Market Value
Anda dapat melihat di sini. Ini download aplikasinya di mana? Anda bisa melihatnya di Play Store dan App Store yang ada di Anda. Mana yang bagus? Ini bagus ya. Pilihannya banyak juga ya. Kami menyediakan berbagai jenis rumah yang Anda inginkan. Ini nanti kalau pas di rumah saya download aplikasinya. Ya. Makasih sarannya ya. Kasih. Iya.